Kalahari ada Bigetron Beat, Bermuda The Pillars, PBM, Purgatory, NXL Berserkers. Yes, kesisa 1 round lagi untuk match day kita yang pertama di week kedua. Kita masih belum tahu ntar siapa yang buya karena kalau misalnya ngomongin soal mapnya, once again round ke-6 kita ada di Kalahari. Masih belum terbaca juga siapa, tapi Han tahu sendiri kan. Round ke-6 Kalahari, tempo permainan aktif. Gue suka. Luar biasa. Biasa, ini map favorit gue. Karena pulang cepet, bukan karena foundation, bukan karena grapple hook. Tapi itu salah satu juga sih. Tapi salah satu juga ya. Emang juga. Kalahari adalah map favorit gue ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada turnamen, Kalahari diperbanyak gue gak masalah. Gak masalah, karena sebenarnya gak cuma dari tempo permainannya juga yang bikin cepat. Itu benar-benar kayak gameplay yang ditunjukin, clutch play yang diberikan dengan ada grapple hook. Bisa gue bilang Kalahari tuh masih menarik banget. Selalu ada dalam setiap Kalahari kasih tontonan yang emang kayak grapple hook tuh penggunaannya tuh luar biasa maksimal. Bener, pro gamer move biasanya tuh. Ada yang Pro lompat gamer. tiba-tiba langsung pasang grip grapple. Kemana aja. Bisa kayak begitu terbang-terbangan. Yes, tapi kita bakalan juga drink time kali ini. Aduh, Bareng cheers lagi lagi sama nih. pro timnya. Sama siapa kali ini kita bakalan drink time, kita bakalan langsung lihat. Ayo yang di rumah langsung siapin juga Red Bull Gold-nya. Langsung ini The Pillars, PBM sama Waduh, Red Bull mama. Rebellion. Halo guys. Cheers dulu dong, kita minum dulu nih. bareng guys, yuk guys yuk. Minum dulu, Yuk. minum dulu. Oke. Wah dibuka dulu, yuk cheers ya. Biar Minum semangat, biar buyah. biar buya. Langsung. Oke, mantap. Good luck buat Red Bull Rebellion dan juga The Pillars PBM pastinya buat next game. Semangat ya, ronde terakhir. Langsung aja, barbarin skuy, gaskan. Gaskan. Dadah. Dadah. Dadah oh baby, dadah juga. Emang tuh banyak banget fans sama Baby gitu ya. Ah bisa aja. Termasuk gua. Karena mereka kan tuh lagi semangat aja habis minum Red Bull Gold. Langsung semangat ya. Iya, cheersnya bareng-bareng. Yang di rumah juga besok nih, gue ingetin dari sekarang. Kita bakalan ada drink time kayak tadi juga. Benar, jadi siapin. Siapin Red Bull Gold-nya, itu bisa buat kalian ikutin activity share and win. Bener, dan juga pastinya kalian bisa cheers sama kita orang. Cheers sama kita orang, Iya. sama pro team. Belum lagi kalau misalkan ternyata Mr. 05 gitu kan. Tadi ada, wih tadi ada Regi sama ini kan sama tuh, Sam13 ya kan. yang gak ikutan ketinggalan ya sayang banget. Aduh sayang banget, makanya jangan Sayang lupa banget. di subscribe nih ya. Gue kasih tahu di subscribe, dinyalain loncengnya. Kita bakal mulai lagi juga besok masih ada, lusa masih ada. Yes. Nah, Dan kalian juga bisa ikutin ntar untuk jam 10 malam ada Golden Prediction. Nah. Caranya gimana langsung aja udah ada di sosial medianya Red Bull Nation dan juga Meneski Sport ID. Dan kalian juga bisa, Kak kira-kira tim yang mana sih yang sekiranya bakal mengungguli dari Global Leaderboard. nah Bisa lihat juga untuk hari ini nanti ketika kelar dari ronde ke-6 siapa yang ada di peringkat pertama. Dan terus kalian lihat gameplaynya dari tim-tim yang bermain. Karena ini udah week kedua, harusnya kalian yang di rumah udah bisa kira-kira lihatlah tim mana yang condong yang sekiranya bisa ada di Global Leaderboard. bener, kalian bisa prediksi lah siapa kira-kira yang bakal ini ya di top tiernya. Iya, di nomor ada di top satunya. tier, ada di nomor 1. Waduh, siapa kira-kira nih? Bisa kalian prediksi juga tentunya. Gampang banget caranya ya kan. Kalian lihat aja di Instagramnya langsung Red Bull Nation. Yes, karena kalau misalnya ngomongin soal peringkat 1, sebenarnya EVOS tuh masih belum dapetin buya. Belum. Tapi kill poinnya banyak. Aduh, bisa Jadi kayak galau gimana gitu. kayak bisa jadi EVOS tapi kayaknya bukan gitu Kayaknya ya. DG deh. Kayak DG. Soalnya DG tiap buya, tadi buya tuh killnya belasan. Terus DG juga always masuk ke late game. DG always juga sumbang kill point. Bener. Tapi masih belum tahu juga kalau misalkan di Kalahari tuh Sun. Tapi ini buat hari ini nih. Tapi Yang buat dimana hari udah ini. ditutup. Kalian nggak bisa prediksi lagi. Bakal Ya. dibuka lagi nanti buat besok nih. Jam 10 malam sampai jam 12 siang. Terus Gitu. pas udah mulai lagi kan udah nggak bisa prediksi. Jadi nggak boleh Udah nggak bisa, curang. nggak boleh curang, itu udah benar-benar ditutup, udah nggak bisa, Iya. nggak bisa ngepur lah, nggak bisa. bisa. Udah kalian lihat dulu kira-kira 2 match siapa ya nggak bisa. Tapi bisa juga sih kalian misalkan ngefans banget gitu sama EVOS ya. Kalian Ya. dukung EVOS aja gitu. Tergantung kalian ngefansnya sama siapa. Bisa aja kayak gitu. Ngefans sama Island of God, Nah, ngefans bisa. sama anak-anak NXL, Benar. ngefans sama Aura Esport, ngefans sama Saran Esport, sama Dranix Vendetta, sama Onyx Olympus, Semua banyak banget. Banyak, Bigetron Banyak juga banget. ada. Bigetron ada, The Pillars PBM juga ada. Semuanya tuh kalian bisa semua kalian dukung. Kalian bisa prediksi pastinya. Yes, benar-benar bisa kalian predik, kalian post di story gampang banget juga. Jangan lupa ketika itu ntar buletinnya harus pas ya, karena nanti kan di Instagram tuh ada logo timnya muncul, screenshot, terus kalau misalkan kalian itu jangan cuma, kayak misalkan suka ada berbayang 2. Oh iya, mari kita masuk ke map Kalahari, ronde terakhir. Yes. Ini dia untuk hari ini tentunya. Tapi besok masih lanjut lagi karena ini masih regular season juga di week 2-nya. Jadi semangat kalian dan juga dukung tim favorit kalian langsung aja di hashtagnya. Dan kita bakal mulai masuk ke dalam map
Kalahari. Yuhu, Kalahari ronde terakhir. Gua harap ke-12 tim bakalan bermain dengan sangat semangat karena kali ini pilotnya juga nge-splitnya benar-benar adil juga. Langsung ngebagi tengah-tengahnya, semua player harusnya kebagian, yang mau turun di wilayah kanannya bakalan langsung turun. Dan sepertinya kalau misalnya dari sisi turun bakalan cuma ada team fight di arah command post dan juga dari Shrines. Shrines tempat turunnya EVOS bakal dimajuin sama tim Louvre. Tapi dia putar balik. Tapi di sisi lain kita lihat Boom Igaps berhasil mendapatkan Red Bull Rebellion. Ini dia early fight yang terjadi tanpa disangka. Dimana command post ternyata masih belum terjadi peperangan kali ini. Tim Dranix masih ngeluting tapi ternyata Mr. Home berhasil mendapatkan korbannya. Ya, ada first blood di sana yang didapetin sama anak-anak dari anak Red Bull Rebellion. Dan ini dia ternyata bakal ketemu sama Boom Esport di arah dari The Maze. Udah dipantau juga sama Nuting kali ini 14 disiapkan juga. Zero sudah memanfaatkan juga. Ada Calvin yang terjatuh langsung dipulangin oleh Nuting. Tanpa basa-basi, tanpa ampun langsung aja dikirim ke lobby. Tapi kita lihat kali ini masih ada Mang. Coba untuk bergerak. Plasma gun sudah dipegang. Coba untuk nge-flanking juga tentunya kali ini. Tapi di sisi lain kita lihat Nuting ternyata yang tadi udah berhasil mendapatkan pemain lagi dari tim RBR. Zero mencoba untuk berlari terlebih dahulu. Maybe coba untuk follow up ke arah Zero. Duel dipasang lagi kali ini. Seorang Maybe tinggal 57 HP tersisa. Dari belakang. Bakal lompat dari belakang, tembakan lagi harus terjatuh kali ini. Dimana Dranix pun masih perang juga Mas Onyx kali ini di arah command post. Ya, yang mana kali Devil juga sepertinya bakal langsung dimajuin, tapi udah langsung ngepasang glue wall lagi. Dan bakalan coba untuk diputer lagi. Udah mulai kelihatan dari si kiri, berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana kali ini. Devil menggunakan nakanya, tapi kali bakal langsung dimajuin. Dan Devil masih bisa untuk survive. Bahkan di sana berhasil untuk mendapatkan satu knockdown-nya lagi. Walaupun kali ini Razor bakalan kesulitan banget dengan shotgun double barrel-nya. Yap, Zixia udah ada perlu lagi bakal reload juga karena Razor coba untuk nembak ke arah tim Onyx. Kali ini 2 orang udah terjatuh, Wiza dan juga Lauchan harus di revive terlebih dahulu nampaknya. Masih menunggu bala bantuan. Dimana seorang Razor juga masih selamat tapi nggak punya medkit gue rasa karena darahnya udah kritis banget. Di belakang udah di revive lagi ternyata. Dranix masih bisa berdiri tegak dengan 3 pemain dan sementara itu Lau berhasil dipulangkan. Wah, ini benar-benar situasinya bakalan jadi 3 lawan 3 dan kita lihat juga tadi udah ada clue juga yang dinyalain sama salah satu player dari Dranix yang benar-benar harusnya udah mulai kelihatan posisinya di mana dan ada komit yang cukup baik juga dari Dranix ya ngelihat Wiza-nya ada di mana dan Wiza juga di sini sepertinya resource-nya masih belum begitu banyak, benar-benar HP-nya di situ gue lihat nggak nambah. Iya nggak nambah, dia nggak pakai medkit jadi memang nggak punya medkit karena tadi baru turun langsung perang juga. Dan tadi juga ternyata RBR udah kalah perang sama Boom, harus tereliminasi di posisi ke-12, tinggal 11 tim tersisa kali ini. Kita bakal bergerak langsung ke arah Bigetron yang belum terlihat ada musuh di sekitar. Masih benar-benar aman banget kali ini buat anak-anak dari Bigetron Beat dengan 11 timnya dan juga 39 pemain. Bahkan gue lihat tadi ada armor level 3 tapi balik lagi ke arah dari CP yang bukan di Jakarta Barat tapi di Komem pas dari Kalahari ya. Sama-sama rame. Sama-sama rame banget. Sama-sama rame dan ini juga ternyata Delta udah berhasil dipulangkan juga, udah tereliminasi soalnya. Tinggal Devil dan juga Razor tersisa kali ini. Tapi AK-47 udah dipegang juga sama MP40 seorang Devil tapi nggak punya vest dan juga helm. Tembak langsung dari Jars. Langsung dibalikin oleh Razor dengan shotgun double barrel-nya. Tembak langsung dari atas ada Wiza dengan follow damage cukup baik. Dan itu dipulangkan. Tembak dengan sniper terlalu lama Wiza. Tinggal sendirian. Coba tuh digocek terlebih dahulu. Tapi nampaknya tim Dranix berhasil nge-revive temannya. Dan ternyata Wiza memilih untuk lari dari kawannya. Sementara itu ternyata satu orang dari Onyx sudah tidak bisa diselamatkan. Olympus pun terjatuh karena ada Bigetron yang datang ke arah command post. Menjadi tamu berikutnya untuk tim Dranix Vendetta. Ini benar-benar bakal sulit banget sih karena Bigetron juga notice kalau misalkan tadi satu player yang kesisa dari anak Onyx itu lagi running dari adanya team fight. Dan kali ini Bigetron langsung benar-benar masuk ke wilayah command post. Dan harusnya kali ini udah mulai kelihatan seorang Devil dan bakal langsung di-open sama seorang Gare. Tapi ternyata masih belum bisa kena damage-nya. Bener, ditembak-tembak terus sama Gare ya kan, masih belum bisa kena juga. Tapi kita lihat bakal ketemu juga sama Razor kali ini, bakal di jump shot kena kepalanya. Masih ada gol yang cukup baik dari seorang Razor tentunya. Coba untuk melarikan diri, di depan masih ada kawan tentunya dari tim Dranix kali ini. Bakal coba di jump shot lagi oleh Gare, tapi Gare masih terjatuh. Masih bisa di follow damage, dimana tinggal Regar dan juga Anca. 4 lawan 2, tapi ternyata Dranix Vendetta pun berhasil dilumatkan oleh tim Bigetron Beat. Nyaris aja jadi disaster buat Bigetron. Hampir yang mana udah kesa Anca dan juga Regar. Dan tadi benar-benar udah sekarat banget dua player yang tersisa dari Bigetron. Tapi lagi-lagi ya ternyata mereka juga baik juga. Langsung benar-benar dibikin cepat lagi temponya. Sampai akhirnya ternyata Dranix Vendetta yang udah kesa 2 pemain. Dan bermain dengan 3 pemain aja langsung dipulangkan di peringkat ke-10. Yap, tapi nampaknya kita nggak bakal dikasih napas. Karena udah kelihatan juga ada EVOS di sini yang sudah
bertemu dengan Star 8 ya harusnya. Star 8 atau Island of God. Tadi gue sempet lihat-lihat loh. 11 ya, ini siapa nih? 11, siapa ya kira-kira ya? Oke. Oh, Island of God Island of ternyata. Iya udah kelihatan juga Bion sama Sam 13 bakal sapa-sapaan. Udah kayak Apakah ada bapak main di sana? Waduh, bapaknya udah main. kids main Bapaknya kan. main. Waduh kalau udah main bapaknya nih bisa buyah nih kayak ini. Aulia SR. Oke siap Bapak. Wah, bapaknya udah bukan kids ya. Iya. Kayaknya udah ini masak bubur. Udah mas. Ganti bubur merah ya. Udah langsung ganti nama jadi Ayoji Aulia, tapi kali ini kita bakalan lihat yang mana ini langsung di counter ya, ada Sam 13 juga langsung nge-counter. Kali ini Bion udah langsung bakalan berpapasan sama Sam 13. Tapi untuk 3 player yang ada di bawahnya kita masih belum lihat rotasinya untuk seperti apa. Tapi ternyata seperti Street bakalan coba untuk menggunakan grapple hook ya. Aduh kalau Baby udah jatuh Lihan. Udah telat ya mencet ya. HP-nya udah goodbye. Atau grapple malah ke atas. Tidak ke langit. Tidak kena ya. Gak nempel. Gak nempel, akhirnya jatuh. Tapi ternyata itu udah ini pro player. Namanya juga pro player ya kan. Jadi emang udah jago ya kan. Udah terprediksi. Ya, dan sepertinya kali ini 3 player dari EVOS bakalan coba untuk masuk dari sisi kanan untuk ke arah pertahanan yang dimiliki sama tim Island of God. Karena kalau misalnya gue lihat, oke, mereka udah sampai untuk di next building ya. Tersisa 1 building aja buat mereka bisa benar-benar masuk ke defensif dari tim Island of God. Benar banget, dan Sam 13 masih memantau dari atas genteng juga tentunya kali ini. Di mana tim IOG masih belum melakukan pergerakan untuk moving tentunya. Karena memang coba dijepit ternyata sama EVOS. Mereka coba untuk sandwich tim Island of God. Ya. Kali ini Roar bakalan ketemu sama Burn. Kita lihat apakah Roar ataukah Burn pastinya. Oh, apakah teriak atau terbakar. Ya. Tapi nampaknya zona sudah tutup juga kali ini. Dan memang bagi tugasnya nggak cukup berani ya. Dimana 3-1 ya kan. Berarti masih ada satu sisi yang bisa dilewatin sama EOG lewat samping. Tapi kalau misalnya dengan gameplay seperti ini bakalan dimajuin untuk ke arah team fight, gue rasa dari EVOS sendiri mereka benar-benar paham untuk gameplaynya. Tapi kali ini harusnya udah mulai kelihatan Mr. 05 berhasil mendapatkan satu pemain dari Island of God. Walaupun ternyata ada trap di knockdown, kali ini seorang Abu berhasil untuk di knockdown. Terciduk nampaknya Aulia sedang bergerak moving untuk masuk ke dalam zona, harus diculik oleh pemain EVOS. Tinggal sisa Rulgot dan juga Hand ST kali ini. Bakal dijepit lagi. Hands coba untuk memantau sekitar terlebih dahulu. Tapi kita lihat ternyata Rulgot terlalu tidak good kali ini. Mereka nembak lagi, Glow cukup baik, tapi tinggal 31 HP tersisa. Dimana bakal berlalu lagi dengan shotgunnya. Coba untuk Glow lagi. Zona memakan darah seorang Rulgot, tembak balik. Tapi ternyata berhasil jatuh ke 05 dan ternyata gak bisa diselamatkan oleh Hands. IOG tereliminasi di posisi ke-9 baby. Yes, dari Singa Putih kita udah langsung roar. Waduh. Dan ternyata yang Burn-nya gak sempet ngeluarin api ya. Ya sempet karena tiba-tiba diterkam dari belakang. Iya, lagi out circle juga kan. Benar. Jadi sulit untuk membakarnya, tapi it's okay karena kali ini kita bakalan langsung masuk lagi. Next circle udah bakalan kelihatan. Dari DGI Sport bakalan coba untuk manfaatin gameplay luar zona karena kali ini untuk di inner circle-nya udah luar biasa. Padat banget Lihan. Benar, dan kali ini belum terlihat ada peperangan lagi, cuman cukup cepat juga di mana ada 4 tim berarti yang tereliminasi di zona kedua ya. Zona 1 tadi 2 tim, zona kedua 2 tim lagi. Jadi totalnya 4 tim yang udah tereliminasi. Tinggal 8 tim tersisa, 29 Walaupun orang masih. biasanya zona pertama udah sisa 24 ya. Kayak lebih cepat, tapi kali ini kita bakalan lihat juga ada dari Bigetron yang udah kehilangan satu pemainnya. Walaupun kali ini dia udah dapetin 4 kill point. Bigetron always sumbang kill point, gue rasa ini good things juga buat dia nyumbang poinnya untuk di global leaderboard nanti. Ya tapi ini ada yang terbakar-bakar lagi, nampaknya si Beast memang masih hungry ya. Masih lapar. Masih lapar, masih hungry Beast banget nih dari Boom sendiri. 8 doang gak bikin kenyang kan? Masih kurang. 8 kill point doang gak bikin kenyang untuk match sebelumnya ya kan? Iya, ini mereka masih mau nyari makan lagi dari Boom. Tapi NXL masuk cara perlahan juga untuk ke dalam zona kali ini. Ya. Udah coba untuk ngamanin compound, tapi masih hati-hati banget. Tapi kita lihat sini ada Noting yang langsung nembak ke arah seorang Grease tentunya. Menerima damage begitu banyak, harus berlindung diri balik batu dan pakai medkit terlebih dahulu. Udah di wave lewat juga tadi kita lihat, tapi Boom tersisa 3 pemain. M14 dikasih silencer. Dikasih skopnya bukan 4, 2 lebih enteng. Tembak terus. Bisa dilihat tadi ya, nyaris aja ke knockdown salah satu player dari NXL. Sakit banget, apalagi aduh itu sakit ada attachment tadi ada ya. Ada attachment juga, jadi rate of fire naik juga ya kan. Rate of fire naik dan walaupun kali ini kita bisa lihat juga Noting dengan M14-nya dapetin 4 kill point loh Han. Waduh bener, itu dari Noting ya. Pas tadi mereka juga perang awal-awal memang Noting luar biasa.
Ya. Kalau kita lihat dari Boom udah ngamanin 4 poin eliminasi. Sementara itu Bigetron bakal moving terlebih dahulu. Di depan udah terlihat ada The Pillars tentunya. Ya, udah mulai kelihatan tadi dari seorang Anca harusnya, dan itu dia udah langsung ditembakin juga dan bahkan langsung dibales gitu aja sama Anca. Harus lebih berhati-hati lagi karena kali ini situasinya bakal sulit. Ini lumayan open juga ya. Yep, tapi namun di saat yang sama juga ada Jafra berhasil mendapatkan korban dengan VSS tentunya kali ini. Dan lagi-lagi juga udah kehilangan satu pemain, beberapa tim udah banyak yang pincang juga, tinggal 3 orang tersisa. Dan kita bisa lihat juga kali ini next circle-nya juga masih belum kelihatan. Dan bahkan NXL bakalan coba join the fight setelah tadi dari DG Esports-nya lagi team fight sama Star 8 ya. Dibalikin gak tuh DG Sports sama NXL, mau diperangin juga kali ini. Tapi Bigetron udah di dalam zona dan ada apa tuh baby? Ada catch the gold can, jadi buat kalian yuk buruan langsung aja di screenshot sekarang. Ikutin activity-nya, jangan lupa untuk di post di story. Tag at Red Bull Nation, tag at Minaski Esport ID, dan jangan lupa hashtagnya Golden Moment. Kalau misalkan kalian mau, jangan lupa juga tag Instagram Baby sama Lihan, @IOGBaby dan juga @Lihan Fuad. Waduh, sekalian ya. Boleh. Dan ternyata kita lihat zona bakal nutup lagi bos. Dan Azril pun terjatuh di mana Raven dan juga Abax tersisa kali ini untuk tim DG. Abax udah dipojokin banget, gak bisa kemana-mana. Dia coba untuk lari dulu, out of vision dari musuh dan pakai inhaler tentunya. Masih zona ketiga, harusnya masih bisa ditahan kalau misalkan dia punya banyak medkit dan juga inhaler. Tapi nampaknya musuhnya gak bakal ngasih Abax lewat. Ya, kali ini permainan performa yang masih belum maksimal pasti dari DG Esport. Mereka udah sisa 2 player aja dan mereka juga ada di out circle. Tapi kali ini NXL sebenarnya bakalan coba untuk ngerusuh. Once again bakalan nge-spot para player dari Star 8 dan juga DG Esport. Yep, masih di luar zona kali ini dari NXL Esport juga kena tembak langsung terbang pakai grapple hook. Gak kena dari Grace dengan AK-47-nya cukup baik tapi masih belum beruntung. Di mana pergerakan dari musuh cukup lihai tentunya kali ini. Kita pindah dulu ke arah Bigetron Beat di mana udah ada EVOS Esports di sekitar. Ada lagi tim mana tuh? Yang nggak terlihat kali ini ternyata Louvre juga ada di sana. Ada 3 tim sekaligus bakal perang dan bertemu kali di mana Regar pun terjatuh, terkena granat. Fair in the hole dari seorang EVOS Street. Yes, kali ini kita bakalan lihat udah langsung dimajuin ternyata sama anak-anak EVOS Esports dan bahkan bisa Anca seorang diri. Dan itu dia langsung berhasil di-clean oleh seorang Abu. EVOS Esports dengan 7 kill point walaupun kali ini ternyata another team has joined the fight. Louvre bakalan coba masuk ke arah team fight yang dimilikin sama EVOS Esports. Tapi shotgunnya berhasil memakan korban juga di masa M13 pun terjatuh kali ini. Tinggal Abu juga yang bertahan. Tapi ternyata tinggal Mr. 05 dan juga Street. Dan ternyata Louvre pun berhasil dieliminasi. 11 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports. Quadra kill bosku. Mr. 05 dapetin 4 kill poinnya dengan shotgun double barrel. Wow. Ini benar-benar bencana. Ini bencana ini. Disaster. Dan lagi-lagi ada tamu tadi undang. Ini dia Boom dengan 3 personilnya coba untuk menerkam macan. Sang serigala kayak kita kali ini coba untuk masuk Hungry Beast yang sedang lapar untuk memakan macan. Kita lihat udah granat disiapkan oleh Mang juga. Langsung dilempar ke dalam Fire in the Hole. Meledak gak kena siapa-siapa. Iya, yang mana tadi juga gue sempat lihat Sam 13 juga udah sempat ngeker menggunakan M79 ya. Boom, gue rasa nggak bisa benar-benar terburu-buru karena mereka juga harus aware anak-anak dari EVOS dan juga resource yang dimiliki sama EVOS Esports. Nuting, kamu dalam bahaya kali ini. Bakal dimajuin lagi dari belakang kedua. Ada pelontar dikeluarkan, Nuting pun terjatuh. PS90 nggak berani menyelamatkan seorang Nuting. Langsung di-end oleh EVOS kali ini. 12 poin eliminasi sudah dipegang. Dan ternyata Boom pun terjatuh. 14 baby. Wow, 5 tim, 13 player yang alive. EVOS dapetin 14 kill point. Masih ada change buat mereka. Sekiranya mereka pengen dapetin kill point yang lebih banyak. Tapi kali ini Street langsung berhasil dipulangkan oleh anak-anak The Pillars PBM. Bahkan Abu udah langsung pasang glue wall kali ini. Terlalu berani untuk naik juga di mana The Pillars di depan. Udah kena juga kapten oleh Dragunov dari 05. Grapple hook coba untuk follow up ke arah Abu. Tinggal 2 orang juga dari EVOS, dia turunnya cukup ini ya, nggak lihat-lihat juga ya. Tapi kali ini SVD juga dipegang lagi, tembak lagi ke arah tim The Pillars yang masih ada 4 orang. Mereka ada keuntungan di high ground juga untuk The Pillars. Yes, yang mana kali ini kita bakalan lihat duel yang dimiliki sama Abu dan juga Mr. 05. Segel juga udah mulai kehilangan beberapa HP-nya dan gue rasa ini bakalan sama-sama sulit pastinya. Terutama buat EVOS karena mereka juga harus punya objektif untuk arah zoning walaupun dengan kill point yang mereka milikin sebenarnya untuk dapetin Buya pun udah nggak begitu perlu sih. Bener, udah 14 poin seharga poin Buya. Yes. Tapi kalau misalkan mereka bisa Buya itu luar biasa.
Ya, yang mana sebenarnya kali ini anak-anak dari The Pillar bakalan coba di-distract sama anak-anak dari Star 8. Dan juga ada satu player lagi dari DG Esports yaitu Abax yang udah ngamanin untuk next circle. Aduh nih circle-nya nggak baik ya. Maksud gue ini open Nggak field. baik banget. Ini open field. Tapi kita lihat ternyata 05 berhasil mendapatkan Gilko kali ini. Tapi disampain karena ada Abax di sana yang langsung mendapatkan poinnya. Segil pun terjatuh. Trisa Ejak dan juga kapten kali ini. Tembakan lagi dengan thermal scope-nya hari depan. Di mana tim Star 8 pun nggak mau kalah. 4 tim masih berusaha untuk mendapatkan Buya kali ini. Lempar granat lagi, lontar yang ke depan. Di mana 05 lagi-lagi berhasil mendapatkan korbannya kali ini harus dijatuhkan. Dan netizen pun harus pulang bersama tim Star 8 Esports. Tinggal 3 tim kali ini. EVOS masih bertengger. Ada batu kecil bisa jadi obstacle juga. Abu cukup open buat nembak. Bahaya banget tapi ternyata cukup pede. Dari kanan tembakan 05 pun terjatuh. Di mana tinggal Abu sendirian kali berusaha untuk mendapatkan Abax dengan shotgunnya. Tapi kita lihat The Pillars nampaknya lebih memilih untuk melihat ke arah tim DG Esports 05. Coba dipantau dan Kapten berhasil didapatkan juga oleh seorang Abax menggunakan fake grenade-nya. Dan kali ini kita bakalan lihat satu-satu-satu. 3 tim tersisa. Abax DG Esports, The Pillar, Ejak dan juga EVOS Abu. Tapi Ejak punya pohon. Sedangkan Abu Abax masuk ke dalam zona juga kali ini. Dimana Abu bakal coba untuk nahan zona terlebih dahulu. Ada pohon. Bahkan yang bakar Abu EVOS pun jatuh kali masih ada Ejak. Tapi ternyata Abax pun berhasil mendapatkan Buya bersama tim Dunia Games. Di game terakhir. Abax yang sebenarnya dia itu lone survivor dari arah mid game. Ketika late game udah ada Star 8, udah ada The Pillar yang coba untuk turun. Udah ada EVOS Esports yang coba turun juga dari sisi kanan. Abax itu benar-benar sisa sendiri sebenarnya. Outplay banget. Berarti, dia dapetin semuanya sih. Dia tadi benar-benar steal kill. Mr. 05 knockdown. Dia ngelakuin steal kill juga sama knockdown yang dimiliki sama Mr. 05. Terus tadi Abax dia tahu kalau di sisi kanannya ada 2 orang dan itu benar-benar lebih deket juga dari sisi posisinya. Dia coba lempar grenade dan dapetin tadi 1 knockdown atas player dari The Pillar. Bener. Kapten. Dan sampai akhirnya ketika itu udah benar-benar next circle berikutnya, dari Abax itu timing nahannya pas. Abunya maju ke dia dan anak The Pillarsnya juga maju ke dia, tapi kayak akhirnya finally yang lebih ketemu dari The Pillar dan juga EVOS. Bener, jadi akhirnya Abu ketemunya malah sama The Pillars gitu kan. Udah ketemu ditembak juga Abunya mati habis itu si Abaxnya lari keluar zona ya kan. Tapi itu seru banget sih karena EVOS Esports aja berarti nge-killnya tuh berapa ya? 14 lebih. 14 lebih, bahkan seorang Abax juga gua rasa killnya banyak. Nah ini tim DG sih, tim DG dari tadi dari game pertama sampai game terakhir, game ke-6 di hari ini bener-bener panas banget. Gue ngeliat tim DG bener-bener mainnya tuh rapih dan konsisten banget. Ini bisa jadi nih, buat top leader hari ini tuh bakal tim DG sih. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini masih prediksi gue. Masih prediksi lian aja, tapi buat kalian yang ngedukung DG ada change kemungkinan. Mungkin. Buat menangin dari aktiviti kita Golden Prediction ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi gameplaynya itu keren.